Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada Netaket 13.5.2, yang dimana di sini dengan judul Packet Tracer Wireless Technology Exploration. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 5 gedung, yang dimana di sini ada corporate office, lalu ada central office, branch office, home office, serta coffee shop. Nah, yang dimana di setiap gedung ini itu terdapat device, lalu sudah saling terhubung ya satu sama lain. Dan di sini juga ada cell tower, yang dimana di sini juga central office itu sudah terhubung ke setiap cell tower yang ada, kecuali cell tower yang ada di coffee shop ini belum terhubung. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada addressing table, yang dimana di sini berisi device, interface, IP address, subnet mask, serta default gateway-nya. Nah, lalu di sini ada perintahnya, ada object device, background, lalu ada instruction-nya yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Oke, mungkin langsung saja di sini. Yang pertama itu ada object device. Di sini part 1 itu adalah explore the wireless network, lalu part 2 add wifi connectivity to a bedroom. Lalu di sini itu kita akan menambahkan koneksi wifi ke boardroom atau rapat kerja, ruang rapat ya. Lalu di sini ada add wireless connectivity to a coffee shop in a cellular dead zone. Jadi di sini kita akan menambahkan konektivitas wirelessnya pada coffee shop di cellular dead zone atau zona tanpa sinyal seluler. Lalu di sini ada add wireless connectivity to a home office. Nah, di sini kita akan menambahkan konektivitas pada home office. Selanjutnya di sini ada background-nya, bisa kita lihat pada background atau skenario di sini. XYZ Corporate itu sedang memperluas kemampuan jaringannya untuk memungkinkan konektivitas yang lebih baik di kantor-kantor lokal mereka. Nah, mereka juga akan membuat konektivitas lebih baik bagi mereka yang ingin bekerja jarak jauh. Nah, dalam aktivitas ini, pada paket tracer physical mode, kita diminta untuk membantu rencana mereka dengan meninjau kemampuan jaringan saat ini dan juga menambahkan fungsionalitas nirkabel sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada notes yang dimana this activity is not great. Your connectivity test can be used to validate your physical connection and configuration. Nah, jadi pada praktik kali ini itu tidak dinilai ya. Jadi di sini tuh nggak ada penilaian yang biasanya terdapat completion di bagian bawah ini. Nah, jadi di sini kita hanya mengetes konektivitas kita supaya dapat digunakan untuk memvalidasi koneksi dan juga konfigurasi fisik kita. Nah, jika kita lihat pada check result juga di sini, biasanya pada paket tracer yang lain, pada assessment items di sini itu kan pada silang semua gitu ya. Nah, sedangkan pada praktik kali ini di sini sudah terchecklist, yang dimana di sini itu emang tidak ada penilaian apapun. Jadi kita itu hanya melakukan kayak cuman ngecek konektivitas gitu-gitu, sama kayak nyambungin antara home office dan juga coffee shop ke central office gitu. Mungkin langsung saja di sini. Yang pertama itu ada instruction part 1, yaitu explore the wireless network. Nah, di sini itu langsung saja kita ke step 1, yaitu explore the topology. Jadi di sini pada point A, in physical mode, you will notice that home city contains 5 different locations: a corporate office, a branch office, a central office atau CO, a home office, and a coffee shop. Yang dimana di sini bisa kita lihat ada home city ini, yang dimana berisi 5
gedung yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada pertanyaan, how are the four office connected and what type of cable connected them? Jadi bagaimana keempat kantor tersebut terhubung dan juga jenis kabel apa yang menghubungkannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk corporate office itu terhubung ke brand office di sini menggunakan kabel fiber. Lalu dari corporate office terhubung ke central office itu juga menggunakan kabel fiber. Sedangkan dari home office ke central office dia itu tuh belum terhubung sama sekali. Jadi di sini bisa kita lihat ini belum ada kabel yang menghubungkan home office ke central office ya. Selanjutnya pada bagian B itu navigate inside the corporate office. Notice that 6 lightweight wireless access points atau LWAPS are connected to the wiring closet. Jadi di sini ada pertanyaannya, bagaimana LWAP itu terhubung ke jaringan. Nah, jika kita lihat dari corporate office di sini itu LWAP terhubung melalui kabel copper ya, copper kabel truk. Nah, jadi LWAP itu terhubung melalui kabel copper truk melalui switch ke pengontrol LAN wireless. Selanjutnya pada bagian C di sini ada pertanyaan navigate into the CO wiring closet. Jadi di sini how are the cell towers connected to the central office server? Bagaimana cell towers itu terhubung ke server kantor pusat atau ke central office server di sini ya. Nah, jadi menara seluler atau cell towers itu terhubung menggunakan kabel koaksial ke central office yang ada di sini. Selanjutnya bagian D, kita akan mengarahkan ke branch office. Perhatikan bahwa 5 LWAP terhubung melalui kabel copper di ruang server. Switch tersebut kemudian terhubung ke WLC atau wireless LAN control di cabang. Oke, di sini bisa kita lihat kita akan ke branch office. Nah, di sini ada branch office wiring closet yang dimana di sini itu terdapat 5 LWAP yang terhubung ke switch di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada step kedua yaitu verify connectivity. Oke, di sini kita diminta untuk verifikasi konektivitasnya ya. Untuk memverifikasi konektivitas, navigasikan ke corporate office wiring class. Oke, di sini kita udah ke corporate. Sebentar, kita ke corporate office, lalu kita ke corporate office wiring class seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita diminta untuk klik laptop and then desktop tab, lalu ke command prompt. Nah, di sini ada laptop, bisa kita lihat. Selanjutnya kita diminta untuk ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita diminta untuk coba ping ke branch office server dan juga central office. Oke, kita coba ya. Di sini ping 192.168.2.10. Kita tunggu. Oke, di sini masih RTO. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terlihat TTL ya, yang artinya berhasil walaupun 50% masih loss. Kalau kita coba lagi juga di sini sudah TTL semua. Oke, selanjutnya kita akan ping juga untuk central office. Di sini IP-nya 192.168.5
2. Oke, kita enter. Nah, sama seperti tadi, di sini masih RTO. Nah, kalau misalkan kita baca di notes di sini, paket tracer itu mungkin membutuhkan waktu untuk melakukan konvergensinya. Kita akan menerima pesan request timeout, namun kedua ping tersebut pada akhirnya akan berhasil. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, yang pertama kita akan menerima RTO terlebih dahulu. Baru di sini kita menerima TTL karena paket tracer itu mungkin membutuhkan waktu untuk melakukan konvergensinya. Kalau misalkan kita coba ping lagi di sini, nah dia akan otomatis TTL semua ya, karena sudah berhasil terkoneksi. Oke, selanjutnya pada bagian C, navigate to the home city, klik the smartphone next to the cell tower above the central office building. Nah, jadi di sini ini kita close saja. Kita kembali lagi ke home city. Nah, ini di home city, lalu kita diminta untuk klik smartphone yang ada di sebelah cell tower di atas gedung central office. Oke, di sebelah sini. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk ke desktop, lalu kita ke command prompt lagi. Nah, di sini kita diminta untuk coba ping lagi ke central office dan juga corporate office server. Oke, di sini kita coba saja ping 19172.16.11. Kita enter. Nah, di sini dia langsung TTL, yang artinya sudah berhasil terkonek. Lalu kita coba lagi untuk ping corporate office server. Di sini 192.168.110. Kita enter. Oke, di sini jika kita lihat di sini ada notes juga, Anda mungkin menerima 1 atau 2 pesan request timeout, namun kedua ping tersebut seharusnya berhasil. Oke, di sini benar, saya menerima 1 request timeout, tapi kedua ping ini sudah berhasil. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, what are the different physical connection used between smartphone 1 and the corporate office server? Jadi, apa saja koneksi fisik yang berbeda yang digunakan antara smartphone 1 dan juga corporate office server. Nah, jadi smartphone ke cell tower itu menggunakan jaringan seluler, sedangkan cell tower ke corporate office server itu menggunakan kabel koaksial. Nah, sedangkan dari sebentar ya. Oke, nah kalau misalkan smartphone tadi itu terhubung ke cell tower menggunakan kabel seluler tadi kan, lalu dari cell tower itu terhubung ke CO atau central office ini itu terhubung menggunakan kabel koaksial, sedangkan dari central office ini terhubung ke corporate office itu menggunakan kabel fiber. Selanjutnya di sini ada part 2 yaitu add Wi-Fi connectivity to a boardroom. Nah, jadi di sini pada bagian 2 kita akan menambahkan konektivitas Wi-Fi ke boardroom. Nah, step 1 di sini itu kita akan install terlebih dahulu perangkat LAP-PT untuk menyediakan cakupan bagi ruang rapat baru. Oke, yang pertama di sini navigate to the branch office. The laptop inside the new boardroom has no access to a Wi-Fi sinyal. Oke, jadi kita diminta untuk mengarahkan ke branch office terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat laptop yang kita lihat
pada boardroom yang dimana laptop di sini itu belum memiliki akses ke sinyal WiFi. Selanjutnya di sini kita diminta click and drag the access point on the inventory shelf to the boardroom. Nah, jadi di sini ada inventory shelf yang dimana kita diminta untuk click and drag ke boardroom di sini atau ruang rapat di sini. Oke, kita seret ke sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, click the new access point to open it. From the modules menu, click and drag an access point power adapter and connect it to the power port next to the reset button. Nah, jadi di sini kita coba lihat pada LAPPT di sini. Nah, dari menu modules di sini ada akses point power adapter. Nah, pada akses point power adapter ini kita diminta untuk menyambungkan ke port daya di sebelah tombol reset. Oke, ini kita zoom dulu. Oke, di sini ada tombol reset. Jadi kita akan menghubungkan kabel ini ke sebelah tombol reset. Oke, seperti ini. Selanjutnya, klik the config tab under global settings, name the device lab B6. Oke, kita ke config, lalu di bawah global ini ada settings. Di bagian name-nya kita ubah jadi lab B6. Oke, seperti ini. Selanjutnya, under interface .11 radio 0, set the coverage range to 75.00 meters. Packet tracer does not grant these settings. Oke, jadi di sini pada bawah interface ada .11 radio 0 ini, kita klik. Nah, di bagian coverage range-nya ini kita ubah jadi 75. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tutup nih, close the windows for lab B6. Lalu di sini kita close. Selanjutnya from the button toolbar, klik connection, copper straight through kabel. Oke, di sini kita klik ke connection, lalu kita cari kabel straight di sini ya. Oke, kabel straight ini nantinya akan kita hubungkan. Di sini ada perintahnya connect one end of the cable to the Gigabit Ethernet 0 interface on the new access point. Click the rack of equipment and connect the other end of the cable to the rack, then switch fast Ethernet 0/22 interface. Oke, jadi dari sini kita hubungkan ke bagian ini ke Gigabit Ethernet 0. Selanjutnya, setelah itu kita sambungkan ke rak di sini pada bagian branch office wiring close, lalu kita ke rak, lalu kita ke branch switch. Oke, sebelah sini. Setelah itu kita ke fast Ethernet 0/22. Nah, jika sudah, selanjutnya step 2 yaitu verify connectivity. Nah, di sini kita akan coba verifikasi konektivitasnya, yang dimana di boardroom ini kita diminta untuk klik laptop, lalu kita ke desktop di sini. Setelah itu di sini kita ke IP configuration. Nah, di sini bisa kita lihat pada poin A, laptop sekarang seharusnya memiliki konfigurasi IP versi 4 lengkap di bawah konfigurasi IP. Namun, proses DHCP mungkin membutuhkan beberapa menit untuk selesai. Nah, jika perlu, kita akan mengalihkan antara DHCP dan status untuk mengirim ulang permintaan DHCP. Kita mungkin juga perlu mengklik fast forward beberapa kali untuk mempercepat konvergensi. Oke, di sini
pada IP configuration itu kan sudah DHCP. Seharusnya di sini nanti dia bakalan otomatis dapat IP DHCP. Oke, kita coba di sini. Oke, ini ada DHCP request successful, yang dimana IP address-nya yaitu 192.168.2.107. Oke, selanjutnya di sini setelah alamat IP diberikan, kita dapat memverifikasi konektivitasnya. Kita tutup jendela di IP configuration. Selanjutnya kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke default gateway serta ke corporate server. Oke, di sini kita coba ping 192.168.2.1. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah TTL ya, yang artinya sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya kita coba ping juga ke corporate server, IP-nya 192.168, sini 1.10. Oke, kita enter. Nah, di sini juga dia sudah TTL semua ya, yang artinya dia sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya, pada bagian 3, itu adalah add wireless connectivity to a coffee shop in a cellular dead zone. Nah, jadi pada step ketiga ini, di sini kita akan menambahkan konektivitas nirkabel pada coffee shop di cellular dead zone atau zona tanpa sinyal seluler ya. Ini bisa kita close, lalu kita kembali lagi ke home city. Nah, pada step 1, connect a new cell tower. Jadi di sini, notice that the cell tower next to the coffee shop is not connected to the central office. Jadi kita akan coba perhatikan bahwa di sini ada cell tower di sebelah coffee shop yang tidak terhubung ke central office ya, bagian ini. Selanjutnya, dari bottom toolbar, klik connection, lalu koaksial kabel. Jadi di sini ada connection, kita klik kabel koaksial di sini, kabel koaksial bagian ini. Nih, ada kejelasan, ada ini ya di bagian ini. Nih, kabel koaksial. Lalu di sini selanjutnya kita akan menghubungkan salah satu ujung ke interface koaksial 0 pada cell tower yang tidak terhubung. Oke, di sini kita hubungkan koaksial 0. Lalu kemudian kita klik central office di sini. Lalu kita ke Lalu kita ke Central Office Wiring Close di sini, lalu kita ke Table. Setelah itu kita ke Central Office Server. Setelah itu kita ke koaksial 0/3. Nah, jika sudah, selanjutnya step 2, di sini ada tether a laptop to the smartphone. Nah, di sini pada bagian step A, seorang pekerja jarak jauh ingin bekerja di kedai kopi. Oke, maaf sebentar. Oke, maaf, tadi ada kucing masuk, takutnya ganggu ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Tadi pada bagian A, itu seorang pekerja jarak jauh ingin bekerja di coffee shop tersebut. Navigasi ke coffee shop dan temukan smartphone dan juga laptop di atas meja. Oke, kita ke coffee shop di sini. Nah, di sini ada smartphone dan juga laptop ya di atas meja pada coffee shop. Selanjutnya, klik smartphone. Di sini kita diminta untuk klik smartphone. Lalu kita ke config. Setelah itu kita ke 3G atau 4G. Oke, di sini. Lalu kita akan memverifikasi bahwa smartphone telah menerima alamat IP ya.
Nah, mungkin diperlukan beberapa detik juga untuk mendapatkan alamat IP tersebut. Kita diminta untuk klik di HCP refresh di sini, kita coba klik. Nah, di sini dia akan mendapatkan IP dan juga subnet masknya. Selanjutnya, pada bagian C, klik Settings and verify the smartphone has received a default gateway and DNS server address. Oke, kita ke setting di sini. Nah, di sini juga smartphone sudah mendapatkan default gateway dan juga DNS servernya. Selanjutnya, under cellular tethering di sini ada Bluetooth. Kita akan menghidupkan Bluetooth-nya. Nah, di bagian ini kita akan hidupkan di bagian ini. Bluetooth-nya kita aktifkan. Selanjutnya, under interface, klik Bluetooth. Di bawah interface kita klik Bluetooth. Selanjutnya, and set port status to on. Oke, untuk port statusnya di sini kita aktifkan. Selanjutnya, untuk verify that discoverable is enabled. Jadi kita diminta untuk verifikasi bahwa discoverable di sini harus on juga. Oke, ini sudah. Selanjutnya di sini pada bagian F in the coffee shop, klik laptop, lalu di sini kita close saja. Lalu di sini kita diminta untuk klik laptop. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke Bluetooth di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita set port status on supaya port statusnya di sini kita aktifkan. Lalu select discover to display smartphone 1 under discoverable device. Oke, pada bagian discover di sini kita akan pilih sampai menampilkan smartphone 1. Nah, lalu di sini select the smartphone 1, klik pair, and then answer yes. Oke, di sini kita klik pair. Selanjutnya, di sini smartphone 1 dulu kita klik, lalu kita klik pair. Nah, di sini kita akan muncul pesan seperti ini, yang dimana kita diminta untuk klik yes. Selanjutnya yaitu pada bagian I, klik the laptop again. Oke, kita klik laptop lagi di sini dan kita akan melihat informasi yang valid di bagian konfigurasi IP. Kita lihat di smartphone. Oke, di sini kita ke smartphone, lalu kita klik Tether. Nah, di sini kita lihat statusnya ada paired connected dan juga Tether access point. Selanjutnya di sini ada bagian J. Setelah beberapa detik kita akan melihat informasi yang valid di bagian konfigurasi IP ya. Nah, di sini IP configuration itu ada IP address dan juga subnet masknya. Lalu pada bagian K itu kita akan memverifikasi konektivitasnya. Kita close bagian ini, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan coba melakukan ping untuk default gateway dan juga corporate office. Selanjutnya di sini kita coba aja ping 172.16.1.1. Oke, kita enter. Nah, di sini TTL ya, yang artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping lagi untuk corporate office-nya 192.168.1.10. Oke, kita enter. Nah, di sini juga TTL yang artinya berhasil ya. Selanjutnya di sini pada part 4 yaitu add wireless connectivity to a home office. Jadi di sini kita akan menambahkan konektivitas wirelessnya ke home office. Oke. Mungkin langsung saja di sini bisa kita close dan kita kembali lagi ke home city. Oke, selanjutnya di sini
pada langkah 1 itu select and kabel the device. Jadi di sini navigasi kita diminta untuk navigasi ke home city yang dimana kita akan coba ke home office. Oke, di bagian ini. Selanjutnya di sini bisa kita lihat di rak di belakang kursi meja terdapat router nirkabel dengan antena eksternal. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada router kabel ya. Wireless routers, lalu terdapat juga modem, yang dimana bagian ini ada kabel modem, lalu di atas meja di depan sofa terdapat sebuah laptop. Oke, di sini juga terdapat laptop. Selanjutnya, langkah selanjutnya pada bagian B, klik connection, lalu copper straight through. Jadi di sini kita ke connection, kita diminta untuk ke kabel straight di sini. Selanjutnya kita akan menghubungkan salah satu ujung kabel ke port 1 pada kabel modem di sini ke port 1. Lalu hubungkan ujung lainnya ke port internet pada router wireless. Oke, di sini kita ke internet. Nah, selanjutnya setelah itu kita ke navigasikan ke home city. Oke, kita akan lihat tampilan di home city. Selanjutnya, from the bottom toolbar, klik connection, lalu coaxial kabel. Jadi kita diminta untuk klik kabel coaxial lagi di sini. Lalu klik home office. Di sini kita pilih yang kabel modem 0. Port 0. Kabel modem. Ini kabel modem. Lalu ke port 0. Lalu kita hubungkan ke central office. Di sini kita ke central office ring close. Lalu kita ke rak. Lalu kita ke CMTS. Lalu kita ke coaxial 7. Nah, selanjutnya pada step kedua itu adalah configure the wireless routers. Nah, di sini kita akan konfigurasikan wireless routersnya. Nah, kita diminta untuk buka home office di sini. Selanjutnya kita klik wireless routers di sini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk ke sebentar. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk ke GUI tab ini, lalu kita ke setup. Nah, di sini sudah berada di setup. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa internet connection type-nya itu adalah automatic configuration DHCP. Oke, ini sudah sesuai ya, yaitu automatic configuration DHCP. Langkah selanjutnya yaitu under network setup, verify that the following information is configured. Jadi di sini kita akan coba verifikasi di bagian network setup ini. Untuk router IP, di sini IP address-nya yaitu 192.168.01 sudah benar. Lalu subnet masknya 255.255.2550. Lalu di sini DHCP-nya sudah enable. Lalu starting IP address-nya ini 192.168.0.100. Ini juga sudah. Lalu maksimum number of user-nya yaitu 50. Nah, selanjutnya scroll back to the top and click the status tab. Oke, di sini kita akan coba ke status bagian ini. Selanjutnya di bawah koneksi internet, di sini ada internet connection. Router nirkabel itu seharusnya memiliki IP DHCP ya dari central office. Oke, di sini pada internet connection sudah memiliki
IP DHCP, yaitu di sini ada IP address-nya, ada subnet mask-nya, ada default gateway-nya, ada DNS-nya juga. Oke, sudah benar. Selanjutnya yaitu kalau misalkan kita di sini juga kita bisa coba klik IP address renew untuk mengirim ulang pesan DHCP-nya ya. Oke, ini berarti emang sudah ada. Selanjutnya kita ke bagian E, klik the wireless tab. Oke, kita ke wireless lagi di sini. Selanjutnya, configure the 2,4 GHz network with home sweet home as the network name SSID. Oke, untuk 2,4 GHz di sini, SSID-nya kita diminta untuk mengubah menjadi home sweet home. Selanjutnya yaitu kita akan save settings di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya scroll back to the top and select the wireless security. Oke, kita ke wireless security di sini. Lalu for the 2,4 GHz security mode, oke, di bagian ini select WPA to personal. Di sini kita diminta untuk select WPA to personal, lalu and then configure my secure net. Oke, untuk passphrase-nya di sini kita kita tambahkan yaitu my secure net. My secure net. Oke, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita ke bagian bawah lagi, lalu kita save settings. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan verify connectivity-nya. Di sini, ini bisa kita close saja. Nah, untuk memverifikasi konektivitasnya, di atas meja itu kan ada laptop ya. Di sini kita diminta untuk klik laptop, lalu kita ke tab konfigurasi. Lalu di sini kita select wireless 0 di bawah interface. Oke, di bagian ini. Selanjutnya enter the SSID home sweet home. Oke, di sini kita akan ubah jadi home sweet home sesuai dengan nama SSID pada sebelumnya ya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita diminta untuk pilih WPA2 PSK untuk metode autentikasinya. Di sini kita pilih WPA2 PSK. Selanjutnya untuk PS3 passphrase-nya di sini kita beri my secure net. Oke, selanjutnya jika sudah under IP configuration, the laptop should receive DHCP addressing. Jadi di bawah configuration IP di sini seharusnya akan menerima IP DHCP ya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terdapat IP-nya untuk IP dan juga subnet mask-nya. Selanjutnya di sini kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Lalu di sini kita akan coba lakukan ping ke Central Office router Gigabit Ethernet 1/10, lalu Corporate Office Server serta Branch Office Server. Sini kita coba 192.168.6.1. Kita enter. Pingnya belum. Oke, kita tunggu. 192.168.6.1. Oke, ini masih RTO sama seperti sebelumnya. Di sini paket tracer butuh waktu beberapa detik ya. Nah, di sini kalau kita jalankan ulang, kita ping ulang, maka dia akan TTL semua. Yaitu dia akan sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya kita akan coba ping ke Corporate Office Server. IP-nya di sini ping 192.168.1.10.
enter. Nah, di sini juga TTL. Lalu kita coba ping ke branch office server. Sini ping 192.168.2.10. Oke, kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan praktik pada paket tracer 13.5.2 yang dimana kesimpulannya dari keberhasilan pada praktikum ini ditandai dengan kemampuan semua perangkat wireless untuk melakukan ping ke server ataupun perangkat lainnya ya. Yang dimana menunjukkan bahwa konfigurasi pada layer pada physical layer itu dan juga pada data link wirelessnya itu telah berjalan dengan lancar. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.